Halo teman-teman, kembali lagi di praktikum geohidrologi acara 4. Jadi di acara 4 ini kita memiliki judul arah aliran air tanah. Nah, berdasarkan dari judul itu berarti kita akan membahas mengenai arah aliran air tanah. Arah aliran air tanah itu apa sih? Nah, jadi arah aliran air tanah itu merupakan suatu pergerakan yang didorong oleh gaya gravitasi yang berada di dalam tanah. Nah, iya, jadi kita nggak hanya bisa melihat pergerakan air di permukaan yang seperti sungai, danau, dan sebagainya. Kita juga bisa mengetahui arah aliran air yang ada di dalam tanah. Caranya itu adalah dengan mengukur kedalaman sumur. Untuk mengukur kedalaman sumur ini, kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Yang pertama, itu ada tabel lapangan. Nah, di dalam tabel lapangan ini itu akan ada kolom berisi lokasi X dan Y yang merupakan koordinat di mana sumur itu berada. Kemudian ada elevasi, itu merupakan ketinggian lokasi yang digunakan. Nah, untuk lokasi antara X dan Y yang berupa koordinat dan juga elevasi itu dapat diketahui dengan menggunakan GPS esensial. Oke, jadi selain menggunakan tabel lapangan, kita juga menggunakan GPS esensial untuk dapat mengisi tabel lapangan ini. Kemudian untuk sumurnya itu kita akan mengukur tinggi bibir sumurnya. Nah, untuk mengukur tinggi bibir sumur ini kita akan menggunakan yang namanya roll meter. Sama juga dengan kedalaman muka air tanah atau mat, itu kita menggunakan roll meter untuk mengukur kedalamannya. Kemudian di sini ada kolom kedalaman mat sebenarnya. Nah, itu dapat kita ketahui dengan mengurangi kedalaman muka air tanah dengan tinggi bibir sumur. Jadi nanti tinggal dikurangi saja. Kemudian yang terakhir itu ada ketinggian elevasi sebenarnya. Nah, untuk mengetahui ketinggian elevasi sebenarnya itu kita dapat menggunakan elevasi yang sudah kita gunakan dengan GPS esensial, kemudian dikurangi dengan kedalaman mat sebenarnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk pengisian tabel lapangan. Kemudian selain menggunakan tabel lapangan ini, tadi sudah saya singgung sedikit mengenai roll meter. Nah, jadi ini adalah roll meter. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, ukuran-ukurannya itu ada bermacam-macam. Kemudian setelah roll meter, kita menggunakan bandul untuk bisa dapat merasakan muka air tanahnya. Jadi kita memanfaatkan bandul ini supaya kita bisa mengetahui itu sudah menyentuh muka air tanah atau belum. Gitu. Jadi untuk bandul ini bisa bandul apa aja. Kalau ini kita pakai boneka yang seperti ini. Tapi bisa juga dengan menggunakan batu yang dimasukkan ke dalam plastik. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita mempelajari alat dan bahannya, kemudian kita melakukan pengukuran bibir sumur. Lalu kemudian hasil yang sudah ditemukan, lalu kita catat di dalam tabel. Setelah kita melakukan pengukuran tinggi bibir sumur, lalu kemudian kita akan melakukan pengukuran kedalaman muka air tanah. Langsung saja, ini bandulnya kita masukkan ke dalam sumur sampai menyentuh permukaan air tanah. Kelapa 50. Oke teman-teman, itu tadi untuk pengukuran tinggi bibir sumur juga kedalaman muka air tanah. Selanjutnya kita akan menentukan koordinat dengan menggunakan GPS esensial.
itu tadi teman-teman untuk pengukuran pada sumur pertama. Nah, untuk pengukuran sumur ini kita hanya tidak melakukan pada satu sumur ya, tapi pada seluruh sumur yang ada pada kajian. Maksudnya seluruh sumur di sini itu dengan ketentuan yang memiliki jarak minimal 100 meter dari lokasi sumur pertama, juga 100 meter dari lokasi sumur kedua, dan seperti itu selanjutnya. Kenapa sih harus memiliki jarak minimal 100 meter? Itu karena jika sumur itu terlalu dekat, terlalu berdekatan, itu bisa saja ketinggiannya itu sama, dan akan lebih baik bila itu hanya diambil satu sumur saja. Namanya generalisasi. Jadi satu sumur itu sudah mewakili sumur-sumur di sekitarnya yang berdekatan, seperti itu ya. Dan kemudian untuk mempercantik tampilan peta teman-teman nanti juga itu akan lebih baik bila sumurnya itu memiliki jarak yang lebih jauh gitu. Jadi nanti peta dari teman-teman itu yang dihasilkan hasilnya lebih rapi, lebih bagus ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kedalaman mat sebenarnya yang dapat dilakukan dengan cara pengurangan antara kedalaman muka air tanah dikurangi dengan tinggi bibir sumur. Di sini untuk kedalaman muka air tanahnya itu adalah 8,5 meter, dan kemudian dikurangi dengan tinggi bibir sumur yang senilai 0,72 meter, maka hasilnya adalah 7,78 meter. Sedangkan untuk ketinggian elevasi sebenarnya itu kita dapat melakukan pengurangan pada elevasi, kemudian dikurangi dengan kedalaman mat sebenarnya. Nah, untuk elevasinya sesuai dengan GPS esensial senilai dengan 455 dikurangi dengan 7,78, maka ketinggian elevasi sebenarnya adalah 447,22. Nah, setelah mengisi tabel 8 kita, yang mana isi dari tabel 8 tersebut adalah hasil pengukuran kita terkait dengan tinggi bibir sumur, kemudian kedalaman muka air tanah, itu akan kita plotting ke dalam ArMap. Jadi setelah ini akan ada tutorial untuk membuat arah aliran air tanah. Jadi di video kali ini kita akan membuat peta aliran air tanah. Dalam pembuatan peta aliran air tanah, teman-teman membutuhkan beberapa data seperti koordinat X dan Y, lalu kemudian elevasi, kemudian tinggi bibir sumur, lalu MAT atau muka air tanah, kemudian kedalaman muka air tanah sebenarnya. Lalu kemudian ketinggian elevasi sebenarnya. Jika sudah, kita langsung saja memasukkan data, lalu kemudian kita save, pilih folder untuk penyimpanannya, lalu kita ubah dalam CSV formatnya, lalu kita beri nama titik sumur, kemudian kita save. Jadi langkah selanjutnya kita masuk ke dalam ArchMap, lalu kemudian kita add data titik sumur yang kita buat tadi, kita add. Karena di sini masih kosong, berarti kita akan ubah dulu. Nah, di sini disesuaikan ya, X ketemu dengan X, lalu di Y ketemu dengan Y juga disesuaikan. Nah, lalu kita masukkan koordinat, pilih yang 49S, lalu kita klik OK saja. Nah, di sini sudah muncul beberapa titik sumur, lalu kemudian kita add data admin desanya. Nah, karena ini berada di desa Sambon, maka kita add data desa Sambonnya. Langkah selanjutnya kita akan mengklik search, lalu ketikkan IDW. Nah, di sini ada 3,
kita pilih yang bagian atas yang 3D analis, kemudian kita masukkan titik sumur, lalu Z value-nya kita pilih yang elevasi, kemudian kita masukkan folder penyimpanan. Di sini kita memerlukan geodatabase. Kita buat dahulu. Kita beri nama IDW. Lalu beri nama IDW juga. Lalu save. Nah, di sini kita klik environment. Lalu pilih processing action. Pilih yang sum as layar Sambon. Kemudian scroll ke bawah. Kita pilih yang raster analis. Pilih yang maksimum, max-nya kita pilih Sambon, kemudian klik OK. Sekali lagi, tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan membuat kontur. Kita masih di search, lalu masukkan kata kunci kontur with barrier. Nah, kita pilih yang 3D analis, kita masukkan IDW-nya, kita masukkan inputnya desa Sambon, kita pilih folder penyimpanan, masih di dalam GDB ya, kita beri nama kontur, kemudian save, klik OK. Nah, maka kontur akan tampak seperti ini. Lalu kita akan memberi label di titik sumurnya. Klik kanan properties di bagian titik sumur. Lalu kemudian kita klik label, kita pilih elevasi, centang bagian labelnya, kemudian OK. Maka akan tampak ada angka-angka seperti ini. Lalu kemudian kita masuk ke dalam art catalog. Kita pilih folder penyimpanannya, kita klik kanan, pilih new, kita pilih save file. Kita akan membuat save file untuk aliran air tanahnya. Kita masukkan aliran air tanah, di sini fiturnya kita pilih yang polyline. Lalu kemudian kita masukkan koordinat, pilih yang project, UTM, PJS, lalu pilih yang 49S. Kita OK saja. Maka akan tampak seperti ini ya. Di sini ada tambahan. Kita akan mengubah simbol untuk aliran air tanahnya. Pilih yang arrow at end. Kita klik OK. Nah, jadi langkah selanjutnya kita akan melakukan proses editing. Kita klik start editing. Kita pilih yang aliran air tanah. Klik OK. Selanjutnya kita akan membuat pola aliran air tanahnya. Perlu teman-teman ingat bahwasanya aliran air tanah itu mengalir dari elevasi tertinggi menuju elevasi terendah. Langsung saja kita buat pola aliran air tanah. Jadi dalam pembuatan pola aliran air tanah ini, teman-teman buat alirannya tidak langsung lurus ke bagian elevasi terendah, tapi teman-teman potong-potong. Usahakan lurus 90 derajat menuju elevasi terendah. Semakin kecil arahnya ini, maka semakin bagus ya teman-teman.
Oke, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu nanti semua titik sumur akan saling berhubungan, yaitu dari elevasi tertinggi menuju ke rendah. Ini nanti saling berhubungan. Nah, jika sudah, maka hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Semua titik sumur saling berhubungan. Lalu kemudian langkah terakhir, tinggal teman-teman layout sesuai kaidah yang berlaku. Lalu kemudian kita masuk lagi ke dalam Excel untuk membuat grafik. Dalam pembuatan grafik, kita membutuhkan data kedalaman MAT sebenarnya. Langsung saja kita copy. Kemudian kita masukkan sumur. Lalu kemudian kita blok semuanya. Masuk ke dalam insert. Kita pilih insert line, lalu kita klik stacked line. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Ini untuk hasil praktikum yang ketiga, yaitu berupa grafik. Sekian dan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.